Haleluya, selamat pagi semua. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih beri waktu bagi kita semua untuk boleh sama-sama kembali dalam rumah Allah. Ya, si Tuhan, baik yang di gereja, yang di rumah, mari kita mau siapkan hati kita masing-masing untuk kita mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, kalau kita perhatikan seperti firman Tuhan minggu yang lalu, saudara, saya berbicara tentang pergolakan yang terjadi. Apakah itu ada artinya? Kalau kita sadarkan apa yang terjadi dalam hari-hari ini yang tidak ada akhir-akhirnya, saudara, dan firman Tuhan mengatakan bahwa itu mempunyai arti yang besar. Karena apa? Karena setiap apa yang terjadi itu adalah penggenapan dari nubuatan firman Tuhan sendiri. Ya, nubuatan dari firman Tuhan sendiri. Dan kita sadar bahwa di dalam hari yang ada pada saat ini adalah hari yang terakhir, di mana Tuhan akan menggenapi setiap apa yang Tuhan sampaikan. Dan hari ini, saudara, Tuhan pun ingin menegaskan bahwa itu harus terjadi. Ya, itu harus terjadi. Judul firman Tuhan hari ini harus terjadi, karena itu merupakan satu hal yang Tuhan akan kerjakan di masa yang akhir ini. Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas yang ke-22. Lukas 22 ayat yang ke-35 sampai yang ke-37. Lukas yang ke-22 ayat 35 sampai yang ke-37. Kita sama-sama berdiri, kita baca ayat-ayat ini sama-sama. Hanya 3 ayat ya. Kita sama-sama baca. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku utus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Ayat 36. Jawab mereka, sesuatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ayat 37, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Terima kasih, silakan dulu. Saudara, dikatakan bahwa apa yang sedang terjadi dalam hari-hari ini sedang digenapi. Ya, ini berbicara tentang harus digenapi. Saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan, di dalam firman Tuhan ada kurang lebih 8.000 nubuatan. Perhatikan ya, ada 8.000 nubuatan. Dan sebagian sudah digenapi dan sebagian sedang digenapi. Nah, ayat 37 mau dikatakan, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas
kitab suci itu harus digenapi kepadaku. Ia akan berhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ya saudara, di sini kata aku, sudah tahu bahwa itu Yesus sendiri. Apa yang dikatakan tentang Yesus itu akan digenapi, sedang digenapi. Ya, di sini kita perhatikan di dalam nubuatan-nubuatan yang terjadi, memang banyak berbicara tentang apa yang Yesus akan lakukan atau apa yang dikerjakan atas kehidupan Yesus sendiri. Mungkin saudara, kita akan lihat sebenarnya apa yang tertulis tentang Yesus. Yang pertama, kalau kita lihat dalam nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama dan pekerjaannya, kalau kita perhatikan itu sudah digenapi. Ya, kalau sudah perhatikan misalnya nubuatan tentang kelahiran dan pelayanan Yesus dalam Keluaran Kejadian yang ketiga ayat 15, ini nubuatan tentang Yesus yang lahir akan meremukkan kuasa setan. Ya, dikatakan dalam ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, saudara, ini berbicara tentang kelahiran Yesus, ya, atau kedatangan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini. Nah, kalau kita melihat dalam Yesaya 7 ayat 14, ini adalah nubuatan tentang siapa yang melahirkan Yesus. Ya, dalam Yesaya 7 ayat 14 katakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam bahasa Inggris katakan the virgin. Ya, seorang bukan perempuan muda tapi perempuan yang masih virgin. Dalam Mika yang kelima yang pertama, kalau kita perhatikan di sana, ini nubuatan tentang di mana Yesus, tempat di mana Yesus akan dilahirkan. Dikatakan demikian, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi ini nubuatan tentang tempat di mana Yesus akan dilahirkan. Nah, bagaimana tentang kesengsaraan Yesus? Kesengsaraan Yesus pun sudah dinubuatkan dalam Yesaya 50 ayat 6. Dalam Yesaya 50 ayat 6 tentang ini nubuatan tentang kesengsaraan Yesus. Ya, dikatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku, tetapi aku dinodai dan diludai. Ini kesengsaraan. Tetapi juga kalau kita perhatikan, kesengsaraan itu pun mempunyai arti yang besar. Ini nubuatan tentang kesengsaraan Yesus karena dosa-dosa kita. Dalam Yesaya 53 ayat yang kelima dan 7, kalau kita perhatikan di sana, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, ada nubuatan lagi tentang karya Yesus di dunia.
Dalam Yesaya 8:14. Yesaya 8:14 katakan, ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Ya, ini suatu karya Yesus tentang bagaimana Yesus menghadapi situasi keadaan pada pelayanan Yesus sendiri. Yesus banyak sekali mendapatkan tantangan-tantangan yang terlalu berat, dan Yesus di sini hal ini sangat berarti sekali untuk kehidupan umat Allah di Yerusalem, ya. Dan kalau kita lihat semua yang sudah dinubuatkan tadi itu sudah digenapi, ya, itu sudah digenapi. Tetapi saudara, ada nubuatan juga yang sangat penting yang belum digenapi, yaitu nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Kalau tadi yang pertama sudah digenapi, ini merupakan nubuatan tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Kalau kita selidiki dalam Alkitab, disebutkan nubuatan ini 1845 kali. Ya, ini bukan saya yang ngitung, tapi sudah ada yang menghitung lebih dahulu. Jadi sudah perhatikan dalam Alkitab bahwa nubuatan tentang Yesus datang kali kedua itu berjumlah 1845 kali. Terdapat dalam Perjanjian Lama 1527 dan Perjanjian Baru 318. Sebenarnya kalau kita lihat jumlah yang cukup besar ini, berarti nubuatan ini merupakan nubuatan yang cukup penting. Ya, nubuatan inilah satu nubuatan yang cukup penting. Makanya kita tidak bisa mengabaikan tentang apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan. Kadang-kadang ada orang yang mempunyai kebenaran sendiri, ya, pikir kita tidak perlu mempelajari Perjanjian Lama, tidak perlu pakai Perjanjian Lama. Saudara, di sini nubuatan Yesus datang kali yang kedua berjumlah 1527 dalam Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Baru ayat 318. Apakah Perjanjian Lama harus dibuang? Tidak. Karena Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak bisa dipisahkan. Ini sangat kita sayangkan kalau kita berpikir bahwa kita tidak perlu lagi Perjanjian Lama. Tetapi Perjanjian Lama, nubuatan-nubuatan ini banyak termuat di dalam Perjanjian Lama. Ya, disebutkan dalam apa? Dalam kitab Yesaya, sudah bisa pelajari sana. Kitab Yesaya, kitab Daniel, kitab Sakaria, dalam Perjanjian Baru 1 dan 2 Tesalonika dan Wahyu. Jadi saudara, kalau kita perhatikan dari nubuatan-nubuatan yang disampaikan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu merupakan satu nubuatan yang penting juga. Ya, itu diberitakan juga oleh Yesus sendiri dan para rasul yang menuliskan itu. Dan kita sadar kalau yang pertama tadi sudah digenapi, pasti yang kedua akan digenapi. Dan memang kita tidak tahu waktunya kapan, tetapi ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali, ya saudara. Kalau kita menyadari, mempelajari dari firman Allah, kita harus menyadari bahwa kedatangan Yesus sering Tuhan katakan sudah sangat dekat. Kenapa? Kita melihat dari tanda-tanda yang terjadi dalam hari-hari ini. Waktu minggu lalu saya katakan pergolakan yang terjadi itu, apa itu punya arti yang besar. Karena itu adalah sebagian dari tanda-tanda penggenapan dari nubuatan Yesus yang
penggenapan tentang Yesus datang kali yang kedua. Maka sudah di sini kita tidak bisa mengabaikan ya apa yang terjadi dalam hari-hari ini. Apa yang terjadi itu adalah bagian daripada waktu penggenapan atau apa yang akan terjadi di dalam masa-masa yang akhir ini. Nah, sudah di sini Tuhan inginkan kita semua juga lebih memperhatikan, lebih waspada dengan segala sesuatunya. Kan ini semua sudah dinubuatkan, sudah disampaikan melalui firman Tuhan tentang apa yang terjadi. Oleh karena sudah kita kan melihat tanda-tanda apa yang harus kita perhatikan. Ya, kita tidak bisa mengabaikan ya. Kita tidak bisa mengabaikan dari tanda-tanda yang terjadi. Kita lihat lebih dahulu tanda apa yang terjadi dalam gereja, bukannya di luar, tetapi terlebih dahulu tanda-tanda yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Saudara, segala sesuatu bisa terjadi dalam gereja Tuhan juga. Nah, saudara, kalau hal-hal yang akan saya ungkapkan ini terjadi dalam gereja Tuhan, berarti ini merupakan tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Yaitu yang pertama, tanda yang pertama adalah kemurtadan. Orang murtad itu orang yang tinggalkan Tuhan, tidak setia lagi kepada Tuhan. Dan hari-hari ini saudara kita perhatikan kemurtadan ini sudah mulai nyata ya. Saudara bisa baca di dalam 1 Timotius yang keempat ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Timotius yang keempat ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan, tetapi roh dengan tegas. Perhatikan ini ya. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu apa? Dulu waktu apa? Kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat 2, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, cap antikris. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan ciptakan Allah, supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang yang percaya yang telah mengenal kebenaran. Saudara, di sini ayat 1 dikatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, yaitu waktu-waktu yang ada pada saat ini, akan terjadi atau akan ada banyak orang yang murtad. Murtad adalah meninggalkan Tuhan. Dan ini saudara, ini kita bisa lihat dalam hari-hari ini di Amerika ini. Saudara, dulunya Amerika adalah negara yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Tetapi sekarang saudara mungkin nggak sampai sepertiga ya mungkin ya. Ada nggak katanya sepertiga? Orang yang kita bisa lihat dari kesetiaan orang yang tidak setia lagi itu berarti sudah murtad. Ya, karena apa? Kalau dihitung orang yang setia setiap minggu datang ke gereja itu sudah berkurang banyak. Ya, sudah berkurang banyak. Ini satu tanda kemurtadan terjadi. Saudara, sangat disayangkan kalau dalam hari-hari ini, saudara, dengan pengaruh dari pandemik yang terjadi dalam hari-hari ini, pandemik menjadi alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Ini satu kesalahan yang besar. Satu kesalahan yang besar. Karena saudara, berarti kita sudah menolak Tuhan. Kita berarti kita sudah melawan Tuhan dengan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan.
Saudara, dalam hari-hari ini Amerika sedang menuju kepada kehancuran. Karena apa? Banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Kalau sudah lihat seperti saya sering katakan, di Eropa sendiri, saudara, orang yang sungguh-sungguh datang pada Tuhan itu sangat kecil sekali. Buktinya apa? Sudah tidak ada gereja yang eksis. Gereja hanya sebagai simbol saja, gereja sebagai museum untuk orang-orang datang melihat kemegahan gereja yang bangunannya begitu rupa. Ini yang kita sayangkan kalau Amerika terjadi seperti itu. Sudah berdoa untuk Amerika. Apa yang sudah disign Presiden Trump sekarang dibalik semua oleh presiden yang baru. Ya, ada positifnya dan negatifnya juga. Ya, orang-orang yang mungkin sudah kata puji Tuhan, orang-orang imigran akan dilegalkan. Puji Tuhan kalau itu terjadi, itu baru desain. Tetapi saudara, yang di border sana sudah menunggu ribuan, puluhan, jutaan orang sudah akan masuk. Apakah mereka orang-orang baik? Saudara, bayangkan apa yang terjadi di sekitar kita pun. Kejahatan terjadi dari kelompok-kelompok mereka-mereka yang masuk. Ya, saudara, seperti MS-13 tidak segan-segan membunuh orang seenaknya aja. Coba saudara bayangkan. Ya, kita mungkin bersyukur ya. Kemarin dulu ada seorang wartawan, aduh bersyukur supaya status saya dikembalikan lagi. Ya puji Tuhan kalau memang itu jalan Tuhan. Tapi kalau bukan itu yang terjadi, apa yang terjadi? Tapi kita tidak bisa mau ini harus terjadi, harus digenapi situasi keadaan. Karena kemurtatan manusia bukannya bertambah baik, manusia bertambah jahat. Karena apa? Sedikit demi sedikit kita sudah tinggalkan Tuhan. Coba bayangkan orang yang sudah tinggalkan Tuhan, bukannya semakin baik, tapi kan semakin jahat dalam dunia ini. Sudah kita sayangkan sekali kalau ini akan terjadi kemurtatan di tengah-tengah gereja dalam keadaan yang demikian. Bahkan dalam gereja juga, kalau kita baca dalam 2 Timotius yang keempat ayat 3 dan 4. Kalau kita baca dalam 2 Timotius yang keempat ayat 3 dan 4, selain kemurtatan itu, ini juga banyak dari orang-orang yang murtad itu seolah-olah masih beragama, tetapi lihatin 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ini yang menyebabkan orang murtad. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi apa? Dongeng. Saudara perhatikan ini satu yang lebih parah lagi ya. Karena mereka tidak bisa menerima kebenaran firman Allah, ya, tidak bisa menerima ajaran yang sehat lagi. Maka sudah mereka mencari guru-guru yang mengenakkan telinganya ini. Kalau kita mendengar firman Tuhan kadang-kadang waduh keras sekali ya. Dan kadang-kadang kalau kita mendengar firman Tuhan yang keras kan, oh itu bukan untuk saya, untuk dia. Untuk dia, kapan untuk kita? Karena apa? Kita menolak secara langsung, kita sudah menolak firman Tuhan, kita sudah menolak ajaran yang sehat. Nah itu kita seringkali mengumpulkan guru, mencari guru-guru yang enak di telinga. Sehingga kita tidak hidup lagi dalam kebenaran firman. Jadi orang Kristen tidak berhidup dalam kebenaran firman Allah lagi. Saudara, di sini sangat berbahaya. Bahkan memalingkan telinga kita
dari kebenaran membuka kepada dongeng-dongeng. Dan ini terjadi dalam hari-hari yang sudah perhatikan. Waktu itu orang sukar sekali untuk datang ke gereja, itu satu hal yang sukar. Untuk melangkah kaki sukar sekali, karena tidak mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Terlalu banyak alasan kadang-kadang orang tidak mau ke gereja. Ya memang pemerintah katakan stay safe, stay home. Ternyata Bapak Ruli saksi minggu lalu kenanya di rumah, bukan di luar. Kerja nggak kena COVID, malah kenanya di rumah. Stay safe, stay home. Jadi stay home belum tentu safe. Sekarang perhatikan, di rumah belum tentu safe. Ya, Bapak Ruli minggu lalu saksikan bahwa dia keliling kerja naik Uber. Saudara, tidak memberikan COVID, meskipun tidak tahu siapa yang duduk di belakang itu sehat tidak tahu. Tetapi kena pada waktu ada di rumah. Bayangkan saudara, Ibu Ros juga kenanya ada di rumah. Jadi sudah stay untuk stay home itu tidak menjamin kalau apa? Kita berlindung di bawah kaki Tuhan. Amin saudara. Ini yang Tuhan inginkan dalam hari-hari ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak inginkan kita murtad. Saudara tidak mau kan dikatakan murtad? Tidak mau. Oh, saya masih Kristen. Ya Kristen, tapi kalau sudah tidak hidup dalam kebenaran firman Allah, sudah keluar dari jalur kebenaran firman Allah, berarti kita sudah tinggalkan Tuhan. Ingat ini saudara. Ya, tanpa kita sadar, kita ini sudah tinggalkan Tuhan. Kalau kita sudah tidak sungguh-sungguh lagi mengiring Tuhan, karena rasanya kita terpaksa untuk datang ke gereja, itu merupakan satu hal bahwa kita sudah tidak sungguh-sungguh lagi. Kita sudah memalingkan kebenaran firman Allah itu kepada yang lain. Maka itu lebih baik kita cari guru yang lain yang menegarkan telinganya, menyenangkan telinga ini. Ya, bukan kebenaran lagi, tetapi yang kita cari apa? Dongeng. Ini yang berbahaya. Bagaimanakah kita akan mampu menghadapi masa yang akhir? Saudara, ini belum akhir ya. Firman Tuhan katakan ini belum akhir, baru tanda-tanda yang terjadi. Nanti kalau sudah masuk masa benar-benar terakhir, saudara, kita baru merasakan begitu beratnya kalau kita tidak memiliki Yesus. Nanti ada orang yang diangkat, ada orang yang tertinggal. Siapa yang diangkat, siapa yang tinggal. Sudah tahu sendiri. Ini yang sangat berbahaya sekali. Karena itu sudah jangan sampai kita undur, jangan sampai kita murtad. Meskipun diri saudara ada di dalam gereja Tuhan, tetapi kalau saudara sudah memalingkan dari kebenaran firman Allah kepada hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, berarti kita sudah murtad. Kita sudah undur dari Tuhan, sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Mengapa sampai ini bisa terjadi? Memang sudah dalam Matius 24, kalau kita perhatikan Matius 24 ini banyak bicara tentang nubuatan masa akhir ini. Matius 24 ayat 5 di sana katakan akan muncul guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, mesias palsu. Ya, ayat 5 dikatakan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Perhatikan ini, mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang. Hari ini sudah banyak. Hati-hati. Ayat 11 katakan banyak nabi palsu akan muncul dan
menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu, anggap dirinya menabi, tapi menyesatkan orang. Yang paling bahaya juga ayat 24. Ayat 24 katakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan, ini bahaya Pak, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya saudara, ini situasi keadaan yang terjadi dalam hari-hari ini. Dan ini sudah terjadi. Dan ini sedang terjadi dan harus digenapi sebelum Yesus datang kembali. Dan kalau kita ada di dalam kelompok ini, berarti kita sudah tinggalkan Tuhan. Tanpa sadar kita sudah tinggalkan Tuhan. Karena kita tidak mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan lagi. Tetapi saudara, meskipun ada kemurtatan, Yesus janjikan dalam masa akhir ini apa? Ada kegerakan besar rohani. Kegerakan besar rohani yang akan terjadi. Ya kita tunggu saudara. Kita tunggu nanti orang-orang sebelah akan datang untuk percaya pada Yesus. Ini nubuatan, salah satu nubuatan apa yang terjadi nanti dalam masa akhir ini. Memang terjadi dalam gereja Tuhan itu gerakan yang besar, tetapi orang-orang sebelah itu nanti juga akan datang menyembah Tuhan ya. Dalam Yoel yang kedua ayat 28 sampai 32, ini satu gerakan yang besar terjadi. Kemudian Yoel 2 ayat 28 32, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini satu gerakan yang besar. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ini akan dapat terjadi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi saudara, di sini kita melihat selain ada kemurtatan, akan terjadi satu pembangunan rohani yang besar. Tuhan akan mencurahkan rohnya. Tetapi saudara, di samping itu selain kegerakan dalam gereja, tapi juga ada mujizat-mujizat terjadi sehingga banyak orang yang dari sebelah akan datang mengaku Yesus sebagai juru selamat mereka. Amin saudara. Makanya saudara jangan berhenti berdoa dalam hari-hari ini ya. Jangan berhenti berdoa meskipun kita lihat pergolakan yang datang di tengah-tengah kita dalam hari-hari ini. Jangan kita berhenti berdoa. Kita berdoa supaya apa yang dinubuatkan ini benar-benar terjadi di dalam gereja Tuhan dalam hari-hari ini. Bagaimanakah Tuhan mau bekerja? Tuhan akan kembalikan kuasanya di tengah-tengah umat manusia hari-hari ini. Dan banyak orang akan datang kepada Tuhan. Saudara, kita akan melihat dalam masa akhir ini. Kalau itu sudah terjadi, saudara, berarti apa? Semakin dekat kedatangan Tuhan kami yang kedua. Ini satu hal yang sedang atau harus digenapi ya. Tuhan katakan sedang dan harus digenapi dalam masa-masa yang akhir ini. Maka itu sudah, kita tidak bisa menganggap waktu yang ada dalam hari-hari ini merupakan waktu yang
tidak mempunyai arti, semua punya arti. Ya, seperti minggu lalu sekarang pergolakan yang terjadi itu mempunyai arti. Karena ini akan merupakan satu kegenapan yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan umat manusia dalam hari-hari ini. Dan Tuhan tidak inginkan kita hancur, kita tinggalkan Tuhan dalam masa-masa ini. Karena waktunya sudah sempit sekali. Jangan sampai nanti tidak ada waktu lagi untuk datang kepada Tuhan. Karena saudara Tuhan katakan apa? Pemberitaan firman Tuhan atau firman Tuhan sendiri itu akan berhenti. Satu waktu saudara mencari tidak akan mendapatkan. Akan terjadi satu kehausan, kelaparan dengan firman Tuhan yang amat sangat. Tapi saudara tidak bisa memenuhi kebutuhan rohani kita itu untuk mendapatkan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kalau saudara, waktu yang Tuhan berikan saat ini meskipun mungkin berat ya rasanya. Waktunya tahun lalu berat ya. Tahun ini kita juga belum tahu apa yang akan terjadi. Rasanya berat. Kita melewati dari hari ke hari dengan berita-berita yang begitu banyak. Bukannya membuat kita semangat masuk ke tahun yang baru. Biasanya sudah kalau sudah masuk tahun baru rasanya waduh, gairah yang masuk di tahun yang baru, mau mendapatkan sesuatu yang baru, mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Tetapi saat ini kita sudah waktu masuk tahun 2021 ini masih belum menampakkan wajah yang ceria. Karena belum ada tanda-tanda membuat tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Betul? Ada presiden baru belum tentu akan membuat sesuatu yang kita nggak tahu. Ya kita harapkan akan terjadi sesuatu yang lebih baik. Itu harapan kita. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu yang lebih baik. Yang kita harapkan lebih baik bagi kita orang yang percaya pada Tuhan. Tuh? Karena ini merupakan seperti firman Tuhan tadi apa? Sedang digenapi. Jadi saudara perhatikan, ini adalah waktu-waktu menjelang kedatangan Tuhan kali dua ini sedang menggenapi semua nubuatan yang sedang digenapi. Tapi kalau tadi terjadi di dalam gereja, apa yang terjadi di dalam dunia? Nah, kita tidak bisa abaikan apa yang terjadi dalam dunia. Yang pertama, kalau kita melihat dalam Matius 24 ayat 6 dan 7a, ini akan terjadi perang, kekacauan bangsa-bangsa. Ya, di dalam ayat 6 dan 7a dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Saudara, ini kelihatannya tenang ya karena pandemi. Tetapi saudara kalau lihat sebelum tahun 2020 itu ini sudah terjadi ya, antara konflik bangsa dengan bangsa dan kerajaan dengan kerajaan ini sudah terjadi. Sekarang agak terpendam, tapi di setiap negara itu masih, coba saya bayangkan seperti Iran, Rusia, Korea Utara itu saudara kelihatannya diam, tetapi mereka sebenarnya tidak diam mereka. Dan ini akan meledak. Kalau meledak kita akan lihat akibat dari pergolakan bangsa melawan bangsa, peperangan dan peperangan yang terjadi. Ya, bukan senjata seperti kalau zaman dulu ya, senjata senjata celek lagi itu ya sudah. Kalau ini kan gitu, bahkan sekarang senjata nuklir yang begitu menakutkan, ditakuti hari-hari ini. Sudah bayangkan, ini sudah bukan zaman
yang lalu dengan senjata-senjata yang semakin hebat. Dulu mungkin pakai apa? Bedil menembak dari satu orang mati. Kalau ini kan tidak langsung gitu ya, saudara. Apalagi kok pakai senjata yang lebih seperti nuklir dan semua itu berapa juta orang sekali mati itu, bayangkan. Saudara, yang kedua apa yang terjadi dalam dunia yaitu terjadi kelaparan, gempa bumi. Ini termasuk malapetaka di bumi ya, dan penyakit sampar. Kalau kita lihat dalam Matius yang ke-24 ayat 7b sampai 8, di sana dikatakan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu baru, ya, baru permulaan, ya, baru intronya itu. Belum sampai ke yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau sudah lihat hari-hari ini di mana, di Manado, pray for Manado karena banjir gede, ya, itu sudah dinubuatkan itu antara gempa bumi, kebanjiran, kelaparan. Kalau sudah lihat memang dalam Matius ini tidak ada penyakit sampar, tapi kalau sudah baca di dalam Lukas 21 ayat 11, Lukas 21 ayat 11 di sana katakan dan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda dahsyat dari langit. Jadi saudara, ini sedang terjadi, ya, gempa bumi. Kemarin juga ada gempa bumi di Amerika juga ya, beberapa waktu yang lalu ini. Di Indonesia gempa bumi, banjir, tambah lagi apa? Penyakit sampar ini, virus ini, ya, COVID-19 ini bukan hanya di Amerika, seluruh dunia. Sudah tidak pernah ya terjadi satu virus yang menyebar sampai seluruh dunia. Ini yang terjadi. Makanya kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi hari ini. Ini adalah merupakan tanda awal, belum. Ini baru intronya. Saudara, ini baru intro yang sebenarnya belum terjadi sebenarnya. Tetapi kita siap-siapkan akan terjadi apa yang akan Tuhan lakukan dalam dunia ini. Ya sudah, perhatikan ini. Intro aja sudah mati di Amerika ini sudah 400.000 hari ini, 419.000 orang yang mati hari ini. Itu baru intro. Nanti bulan depan selanjutnya akan semakin menanjak. Sudah bayangkan ini bisa terjadi lebih parah lagi dalam hari-hari. Maka sudah kita tidak bisa mengabaikan apa yang sedang terjadi dalam hari-hari ini. Ini sudah merupakan hari-hari penggenapan dari apa yang dinubuatkan tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan kalau sudah lihat dalam Lukas 21 ayat 25-26 itu akan terjadi tanda-tanda di langit. Jadi yang banyak hal akan terjadi. Sudah baru ada planet-planet yang bergerak di sana sih. Itu kelihatannya cuma seperti kalau orang lihat bagus ya. Tetapi kalau itu benturan, coba ada yang membentur bumi. Planet-planet yang di atas itu kalau ada yang membentur bumi, akan terjadi apa itu? Masalah yang besar. Kan belum waktunya. Tapi sekarang diperlihatkan satu yang indah ya. Wah, kalau malam itu lihat satu pemandangan yang indah karena perpindahan mereka, ya, dekat, kelihatannya indah.
Tetapi kalau yang sedang jalan itu membentur bumi, apa yang terjadi? Ya, saudara di sini katakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit sedang bergoncang. Kuasa langit sedang bergoncang. Jadi sudah saya bayangkan efek apa yang terjadi di atas. Itu pengaruhnya besar sekali. Saat ini kita melihat sesuatu indah, tetapi kalau itu terjadi sesuatu goncangan yang besar akan terjadi. Matahari bisa gelap. Bayangkan saudara, matahari sudah mulai gelap. Sudah mau cari di mana matahari? Lalu ada ini yang keempat adalah pengetahuan bertambah. Ya, kalau kita melihat ini salah satunya tanda juga di dunia ini, pengetahuan bertambah di dalam Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4 dikatakan, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah. Ya, saudara, saya kira di Cina pernah karena mungkin tahu nubuatan ini juga ya, bahwa akan terjadi pergolakan matahari akan bertambah gelap. Mereka sudah siap-siap untuk bikin matahari. Bayangkan, dari mana? Dari pengetahuan manusia. Saudara, kalau saudara melihat sebenarnya kalau mengikuti apa yang terjadi di negara Cina ini, saudara, kemajuan ilmu pengetahuan cukup besar sekali, ya. Dari apa? Dilihat dari hasil apa yang mereka bangun. Amerika kalah sebenarnya kalau lihat kemampuan mereka banyak mencuri hal-hal yang dari negara-negara lain. Tapi saudara perhatikan apa yang mereka bangun sangat mengherankan. Bayangkan saudara, dengan ilmu pengetahuan yang bertambah. Nah ini terjadi dalam hari-hari ini. Jadi saya katakan, kalau dulu tembak sekali dor mati satu orang, dor sekali mati, sekarang banyak. Apalagi senjata-senjatanya makin parah. Bayangkan waktu mereka melawan waktu di Irak, itu kan saudara, Amerika pakai senjata yang sudah modern, tapi tidak pernah bisa mengalahkan kan, meskipun senjata semakin modern dan semakin besar alat-alat yang mereka pakai, saudara, tetap. Tapi itu terjadi dalam dunia ini. Maka ini yang sangat berbahaya sekali, sehingga dengan pengetahuan yang bertambah, ini akibatnya yang terjadi dalam dunia ini. Yang kelima adalah dosa dan kejahatan bertambah. Sudah lihat hari-hari ini, dosa dan kejahatan bertambah. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dosa bertambah kan apa? Orang sudah tidak ada kasih lagi. Sudah lihat kejahatan dalam hari-hari ini. Semua dilakukan tanpa ada alasan apapun untuk membunuh orang. Bayangkan saudara, merampas seorang, rasanya nggak ada rasa takut. Jadi kalau sudah lihat warta berita itu isinya hanya berita-berita tentang kejahatan manusia hari-hari. Aku tuh banyak berdoa kalau sudah keluar. Terlebih kaum wanita ya, banyak kan yang menjadi korban di sasaran tuh. Ngomongnya seperti ada seorang yang tinggal di satu building
HR apa sih ya? Itu saudara bayangkan dong, pemerintah itu, saudara, dia sampai membunuh 3 wanita tua semua. Baru ketangkap minggu lalu, bayangkan saudara. Mungkin sampai ke-4 belum tahu, tapi yang 3 sudah pasti 3 ini. Itu orang yang ada di dalam building itu sendiri. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang dapat diambil dari orang-orang itu untuk apa? Memenuhi kebutuhan diri sendiri, apa? Kebutuhan untuk drug, minum, dan segala sesuatunya. Ini yang terjadi, saudara. Jadi kalau kita perhatikan, kejahatan, dosa bertambah, kejahatan bertambah. Ya, kejahatan bertambah begitu besar. Kamu tidak heran ya, di dalam hari-hari ini bisa terjadi kejahatan-kejahatan demikian. Oleh karena saudara, kita harus tetap waspada dalam hari-hari. Jangan kita tinggalkan Tuhan dalam hari, karena ini sedang digenapi. Ya, sedang digenapi di dalam masa-masa yang ada pada saat ini. Dalam masa yang ada pada saat ini, semua sedang digenapi. Bahkan selain dosa dan kejahatan bertambah, apa yang terjadi di bumi? Yang ke-6, yang ke-6 ya, 6, bumi makin buruk. Ya, dalam Ibrani yang pertama ayat 10 dan 11, Ibrani pertama ayat 10-11 katakan, dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Itu baik, sempurna. Ya, kalau sudah lihat dalam Kejadian, itu sempurna. Tapi ayat 11 selanjutnya, semuanya itu akan apa? Binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ya, saudara, ini akan terjadi di dalam dunia kita ini, bahwa dunia, bumi ini akan semakin buruk. Saudara, seperti Amerika ini sudah merencanakan ya, kalau sudah perhatikan, semuanya akan tinggalkan minyak. Saudara ya, mobil sudah mulai separuh-separuh minyak, separuh listrik. Sekarang sudah keluar mobil yang full listrik. Kan apa? Satu kali minyak akan habis. Itu salah satu contoh. Minyak akan habis. Makanya sudah Amerika sampai listrik ini nanti semua pakai sinar matahari tiap hari. Saudara, saya ditawar-tawari untuk ganti semua ini dengan solar energy ya, solar energy, atau yang nanti pakai baling-baling itu. Karena apa? Mengurangi, karena sudah tahu akan kekurangan minyak akan habis. Itu salah satu hal yang akan memburuk dalam tubuh. Bahkan lain-lainnya akan terjadi, yang menyusul. Ya, semua akan terjadi. Makanya di sini menjadi satu hal yang sangat penting sekali, bahwa kita perlu mempersiapkan sesuatu untuk menghadapi situasi keadaan yang sedang terjadi menuju kepada kehancuran. Nah, setelah itu terjadi semua, tanda yang terjadi dalam dunia apa? Kedatangan antikris akan menguasai di bumi. Ya, sudah bisa baca dalam 2 Tesalonika yang kedua ayat 1-12. Saudara, apa yang terjadi di bumi? Kuasa antikris akan menguasai di bumi. Nah, kita tak takut ya, ada yang sudah keluarkan kata-kata bahwa pemerintahan tahun ini ada pemerintahan yang berbau antikris. Ya, banyak orang yang
menafsirkan terlalu dalam ya. Sampai vaksin aja sudah dimasuki ya, semua 666 semua. Tetapi saudara, kita waspada di sini ya. Kita waspada. Saya tidak melarang saudara, karena memang belum ada bukti ada hamba Tuhan dari majelis daerah di Sulawesi mana itu, Rewang itu di Sulawesi mana, Sulawesi Tenggara atau Tengah. Dia sudah menyanggah ya. Ini belum ada bukti. Memang jadi dia sebagai ketua majelis tidak melarang untuk mendapatkan vaksin. Memang ada ekstrem, wah, ini ya. Tapi sudah, bukan tidak ada kemungkinan bisa akan terjadi di hari-hari yang datang. Maka tunggu aja bagaimanakah perkembangan hari ini, karena orang divaksin hari ini, vaksin sampai dokter di Florida divaksin, berapa hari kemudian mati, mau apa saudara? Mereka pikir vaksin akan menjamin, ya mungkin orang kan ada bangga sekali, wah aku sudah divaksin, wah sampai opa-opa yang udah lanjut usia 90 itu divaksin, oh rasanya senang banget. Ya puji Tuhan kalau itu menolong. Tetapi kalau itu tidak menolong, ini yang kasihan. Tetapi yang utama, kita punya Allah yang sanggup menolong kita dalam situasi keadaan yang terjadi hari ini. Ya, kalau dunia sedang menuju kehancuran ini, saudara, apa ya? Kita serah aja sama Tuhan apa yang terjadi. Ya, banyak kan kemarin ramalan akan terjadi setelah inaugurasi ini, terus dari ini, wah semua harus belanja, nanti besok tidak ada apa-apa, akan tutup semua, bensin akan habis dan segala macam. Saya relax aja, udah pasrah aja sama Tuhan. Ya, nggak ada apa-apa. Tapi kita tidak tahu, kita nggak bisa mengabaikan. Memang kita siap-siap juga. Ya, tapi bukan kita mengabaikan, tidak bisa mengabaikan, karena segala sesuatu bisa terjadi. Oleh karena saudara, di sini yang sangat penting sekali ya, saudara, kalau kita perhatikan bagaimanakah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Ini kita harus punya sikap yang benar ya, di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Kalau kita melihat keadaan sebenarnya saat ini, Efesus yang kedua ayat 2, Efesus 2 sebenarnya dunia ini sedang dikuasai oleh iblis dan orang-orang durhaka ya. Katakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja, sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi sudah, ini satu keadaan di dunia ya, yang sedang terjadi. Kegelapan terlalu gelap sekali karena dikuasai oleh kuasa kegelapan. Apa yang terjadi dalam dunia ini sudah mencerminkan kehidupan orang-orang durhaka dalam hari-hari. Kalau dulu sudah, apa yang terjadi, yang terkenal di kota New York ini, yang kalau kejahatan terjadi mana? Di Bronx, di Brooklyn. Ya, waktu saya sebelum berangkat ke Amerika, saya pamit sama dosen saya orang Amerika. Dia tanya, kamu akan tinggal di mana? Saya kan tinggal di New York. Di mana New York? Di Brooklyn. Hah? Di Brooklyn? Saudara, setelah saya selidiki, dia orang Amerika tapi tidak pernah ke Brooklyn. Tahunya Brooklyn, kejahatan Brooklyn dari film. Tetapi waktu saya datang ke Brooklyn, memang benar Brooklyn itu adanya seperti di Bronx juga, saudara kan? Saudara kan di Queen tidak pernah. Waktu yang lalu sebelum pindah ke Queen, orang-orang katakan, oh pastor pindah aja di Queen itu aman. Sekarang Queen sama aja. Tidak ada tempat yang aman.
nggak ada tempat yang aman. Berapa waktu ini Queen sudah mulai terjadi kejahatan yang terjadi di Queen juga. Berita-berita Queen, aduh Queen lagi. Jadi saudara, nggak ada tempat yang aman. Dalam dunia tidak ada tempat yang aman. Karena apa? Sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan yang terjadi dalam dunia. Tetapi ini yang Tuhan inginkan, seperti kembali ke dalam pembacaan kita tadi dalam Lukas 22 ayat 36. Lukas 22 ayat 36 dikatakan, jawab mereka, sesuatu pun tidak. Ya, Tuhan kata tidak bahwa ini apakah kekurangan, tidak. Tetapi selanjutnya katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ini yang Tuhan inginkan apa? Kita harus memiliki pedang. Dalam hari-hari ini kalau sudah tidak punya pedang, saudara harus beli pedang. Ya? Beli pedang. Kita harus membeli pedang. Bagaimana mendapatkannya? Ini saudara, kita katakan kita harus menjual jubah sendiri. Kalau kita melihat menjual jubah sendiri ini berbicara tentang menjual kebenaran sendiri. Tadi saya katakan karena banyak ajaran-ajaran palsu yang masuk, kita mempunyai kebenaran sendiri. Seperti contohnya pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam sadar bahwa mereka telanjang. Maka itu mereka dengan kebenaran sendiri menutup dirinya dengan daun untuk menutupi ketelanjangannya. Itu berbicara tentang kebenaran sendiri. Tapi Tuhan mencari mereka, dan Tuhan mengubahkan dengan kulit domba. Untuk mengubahkan perlu ada pengorbanan darah, itu pengorbanan dari Yesus sendiri. Saudara, di sini yang terjadi dalam hari-hari ini seperti tadi, banyak orang yang murtad. Karena apa? Sudah memakai kebenaran sendiri, karena sudah meninggalkan kebenaran yang datang dari Tuhan. Maka itu di sini katakan kita harus menjual jubah kebenaran sendiri, itu membeli pedang. Pedang itu adalah firman Allah. Ya, kalau sudah lihat di dalam Efesus 6 ayat 17, pedang itu adalah firman Allah. Ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi saudara, kita menjual kebenaran tadi, ya, kita menjual kebenaran sendiri, membeli firman Allah, karena firman itu yang akan menuntun kita, yang akan dapat kita pakai untuk menghadapi situasi yang terjadi. Saudara, kalau kita lihat mengapa kita harus berpedang, pedang adalah senjata untuk bertahan dan melawan. Ya, saudara, beli pedang itu bukan untuk hanya bertahan, tetapi juga untuk melawan. Seperti contoh Yesus, ya, dalam Matius yang keempat, kalau kita melihat Yesus pada waktu Yesus dicobai selama 40 hari 40 malam itu melawan iblis, Yesus melawan pakai apa? Pedang, yaitu firman Allah. Sehingga Yesus menjadi pemenang. Beda dengan Petrus. Kalau sudah lihat Petrus dalam Yohanes 18 ayat 19 terusnya, saudara, Petrus mempunyai pedang tetapi tidak dipergunakan. Akhirnya apa? Dia kalah, dia menyangkal Yesus. Saudara, Tuhan tidak inginkan kita seperti Petrus, memiliki pedang tapi kita tidak pakai, karena kita sudah memakai jubah yang lain, kebenaran yang lain, sehingga kita akan kalah menghadapi situasi-situasi yang terjadi dalam hari-hari ini. Oleh karena saudara, pedang adalah senjata untuk melawan hidup dan diri sendiri yang tidak benar ini. Saudara, kita perlu pedang untuk menjaga kehidupan kita dalam hari-hari ini, ya, supaya kita boleh tetap berjalan di dalam jalan yang Tuhan tetapkan. Tetapi untuk melawan hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak dapat hidup dalam hari-hari. Tanpa firman Tuhan bagaimana kita dapat diubahkan dalam hari-hari.
Saudara katakan, aku sudah lama ikut Tuhan. Benar, ikut Tuhan, tetap saudara perlu firman Tuhan. Saudara perlu pedang dalam kehidupan ini. Kita perlu pedang untuk kita bisa bertahan. Karena apa? Hari-hari ini sedang digenapi nubuatan tentang kedatangan Yesus kali kedua. Sedang digenapi. Kalau saudara tidak melakukan kebenaran dalam hari-hari ini dengan pedang firman Allah, saudara, kita akan kalah. Kita tidak akan berhasil menang lewati hari-hari yang terjadi dalam hari-hari ini. Amin, saudara. Begini dalam hari-hari, kalau Tuhan masih ingatkan ya, bahwa pergolakan minggu lalu saya katakan, pergolakan yang terjadi ini mempunyai arti yang penting karena Tuhan menggenapi, dan Tuhan sedang menggenapi. Ini harus digenapi. Untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua harus digenapi, dan ini sedang terjadi. Ini baru permulaan. Tadi saya katakan ini mungkin baru intronya, ya mungkin sudah lebih dari intro ya, tetapi akan terjadi yang real, akan lebih parah dari apa yang kita hadapi hari ini. Tapi ini yang Tuhan inginkan, jangan sampai kita undur dalam hari-hari ini. Jangan kita semakin jauh dari hadapan Tuhan. Jangan kita memakai kebenaran sendiri. Ya, memang tidak salah ya, stay safe, stay home. Tetapi buktinya tidak selalu safe, stay home. Yang safe kalau kita pakai ini. Amin. Kalau kita pakai ini, kita safe. Kita mengandalkan Tuhan, kita bisa safe. Ya, kita sudah dalam hari-hari ini musuh banyak teori yang datang ya. Sampai kadang-kadang ya, Ibu Lina selalu mengikuti ya, ini ikuti. Saya katakan, wah bingung saya. Sudah, saya lebih baik saya pasrah sama Tuhan. Ya, lebih baik saya pasrah sama Tuhan. Apapun terjadi, jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Asal kita pegang ini, pedang firman Tuhan. Saudara mau selamat? Pegang, beli firman Tuhan. Ya, beli pedang ini supaya kita selamat. Buang segala sesuatunya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu tidak menolong kita, malah menjurus kita kepada hal-hal yang membawa kita jauh dari Tuhan. Jadi dalam hari-hari sudah, jangan kita kalah dengan kuasa kegelapan yang sedang menguasai dunia ini. Banyak terlalu nasihat, banyak terlalu ini dan segala sesuatunya membuat kita bingung. Ini yang tidak pernah membingungkan ini. Kalau tidak ada yang mengerti, tanya supaya saudara mengerti. Supaya saudara tidak bingung, supaya kita boleh selalu dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdiri. Kita percaya Tuhan akan selalu menolong kita dalam hari-hari ini. Kita rindu Tuhan akan memampukan kehidupan kita untuk selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita kehendaki ya. Kita nyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan, menghitung hari-hari ya. Saudara, untuk apa? Supaya kita boleh bijaksana. Bijaksana apa? Untuk hidup di jalan yang Tuhan. Kenapa? Semua rencana Allah itu sedang digenapi ya. Perhatikan ini, sehingga kita boleh rasakan ketenangan, kedamaian. Kenapa? Kita memiliki pedang. Mari kita memiliki pedang, karena Tuhan satu-satunya Allah yang akan mampukan kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, oh ajar
dan setia.